Kenapa narasi pengagungan nasab baru muncul dan heboh saat ini? Sebelumnya yang adem, tentram, tidak ada persoalan. Baik habaib maupun kiai sama-sama mengerti kemuliaan tidak diukur dari keturunan, tapi diukur dari ketakwaan. Mungkin hanya suatu kebetulan atau rekayasa kepentingan. Melihat perkembangan di media sosial, narasi ini bergulir dan bersambung dari satu opini ke opini selanjutnya yang masih berhubungan. Mulai dari nasab sampai klaim yang paling mulia. Misalnya, mohon maaf, narasi satu habib sekalipun bodoh tetap lebih utama, lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Nada-nada penuh emosi pun bergelayutan di ruang-ruang media sosial. Bahkan kalangan awam terseret arus perbincangan seputar hal itu. Bisa ditebak, komentar-komentar bernuansa tidak ramah, saling bully, saling caci, saling menghina, itu merupakan sebagai balasan dari narasi-narasi yang dilontarkan kelompok oknum tertentu. Keluar pernyataan bahwa habaib di Nusantara nasabnya tidak bersambung dengan Rasulullah. Hal ini tentu fenomena yang fatal, fenomena yang sangat buruk. Apalagi kalau sampai ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang berharap terjadinya pertikaian umat Islam di Indonesia. Di saat hal itu terjadi, mereka akan masuk melakukan provokasi supaya pertikaian berkelanjutan menjadi pertumpahan darah. Begitu umat Islam di Indonesia hancur, mereka tertawa karena sebentar lagi hasrat berkuasa mereka akan menjadi kenyataan. Umat Islam di Indonesia harus sadar bahwa ada upaya kelompok tertentu yang terus mengintip celah-celah retakan bangunan umat Islam. Mereka berusaha menyusup melalui celah-celah retakan tersebut, kemudian menciptakan sentimen-sentimen anti kelompok tertentu dengan memanfaatkan kebodohan atau terkadang nafsu dalam individu-individu atau kelompok-kelompok umat Islam tertentu atau itu sendiri. Mohon maaf, saya ada kecurigaan perang nasab ini sengaja dibuat sebagai strategi dan upaya menciptakan disintegrasi Islam. Setelah narasi bid'ah, takfirisme tidak mampu menggoyahkan kesatuan umat Islam di Indonesia, mereka sekali mencoba dengan melakukan adu domba kelompok habaib dengan kiai. Bukanlah negeri ini pernah luluh dan dijajah dengan strategi politik divide and conquer. Kenapa kelompok-kelompok kiai dan kelompok-kelompok habaib disasar? Sebagaimana telah diketahui bersama, keduanya sama-sama berpondasi mengusung dan bervisi pada Islam moderat, ta'adul, tasammuh, dan juga tawazun. Pemahaman keagamaan yang mengedepankan akhlak terpuji dalam berdakwah, tidak memasukkan kebenaran kepada pihak lain, tidak menuduh sesat orang atau kelompok yang berbeda tafsir dalam madhab. Suatu model beragama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kuatnya rajutan tenun kebangsaan di tengah masyarakat yang beragama, yang beragam agama, keyakinan, suku, etnis, dan golongan. Dua kekuatan, kiai dan habaib, sama-sama mengimani hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagai dari iman. Kalau dua kekuatan ini masih saling bersinergi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menggoyahkan komitmen kebangsaan. Mereka juga menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa karena memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
tidak pernah menyatakan Indonesia negara kafir sekalipun. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia tetap negara Islam dengan Pancasilanya yang mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Islam, sekalipun tak menerapkan Islam secara simbolik namun secara substantif. Berbeda jauh dengan kelompok ekstremis muslim atau kelompok radikal yang menjadi representasi neo-khawarij yang cenderung radikal, senang mengkafirkan, dan anti NKRI. Kelompok yang selalu berusaha mendoktrin umat Islam untuk membenci yang berbeda, bahkan sampai menghalalkan darah siapa saja yang tak sepaham dengannya. Perebutan nasab antara kiai-kiai dan habaib yang bermula dari oknum tertentu itu bisa jadi upaya menciptakan ketegangan di antara dua kelompok. Ditambah bumbu-bumbu berita hoax sebagai senjata adu domba. Fenomena saling tuding nasab tidak bersambung ke Rasulullah menjadi latar atau lahan subur penyampaian berita-berita bohong atau hoax. Eskalasinya bisa sangat tinggi kalau masing-masing antara kelompok kiai dan habaib tidak menyadarinya. Perlu kedewasaan berpikir dan bertindak supaya tidak termakan hoax yang akan semakin memperuncing ketegangan. Bagaimanapun, kemuliaan seseorang bukan karena keturunan, melainkan ketakwaan. Apalah arti nasab kalau tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap agama maupun negara? Apalah arti keturunan atau nasab kalau tidak punya akhlak sama sekali? Apalah arti keturunan kalau ucapan, hati, dan perbuatannya tidak sesuai dengan leluhur-leluhurnya?